Perkenalkan, nama saya Daniel Rumerung, nomor NIM 2114201082. Di video ini, saya akan membahas mengenai penyakit tiroid. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Penyakit tiroid adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan bentuk atau fungsi kelenjar tiroid. Penyakit yang lebih sering terjadi pada wanita ini bukan tergolong penyakit yang menular. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Gangguan pada kelenjar tiroid dan hormon tiroid akan menimbulkan gejala penyakit tiroid yang bisa berbeda-beda, tergantung jenis dan penyebabnya. Jenis dan penyebab penyakit tiroid. Penyakit tiroid terjadi ketika kelenjar tiroid mengalami perubahan bentuk atau memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon tiroid. Yaitu yang pertama, hipotiroidisme adalah kondisi ketika jumlah hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid terlalu sedikit. Kedua, hypertiroidisme adalah penyakit tiroid yang terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Ketiga, penyakit gondok adalah pembengkakan kelenjar tiroid yang terlihat sebagai benjolan. Keempat, nodul tiroid adalah benjolan padat atau berisi air yang terbentuk dalam kelenjar tiroid. Kelima, kanker tiroid adalah penyakit tiroid yang terjadi akibat munculnya jaringan kanker pada kelenjar tiroid. Penyebab penyakit tiroid tergantung pada jenisnya. Kondisi yang bisa menjadi penyebab dan pemicu munculnya penyakit tiroid antara lain yaitu kekurangan vitamin yodium, peradangan pada tiroidisme, faktor genetik setelah melahirkan, penyakit autoimun, dan gangguan pada kelenjar pituitari atau hipofisis. Penyakit tiroid dapat terjadi pada siapa saja, tapi ada beberapa faktor yang bisa membuat seseorang lebih berisiko menderita sakit tiroid, yaitu berjenis kelamin wanita, berusia di atas 60 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit tiroid, memiliki riwayat dengan penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit autoimun, pernah menjalani pengobatan dengan iodium radioaktif, pernah menjalani operasi tiroid, dan pernah menjalani radioterapi pada dada. Gejala penyakit tiroid. Gejala yang umumnya timbul akibat penyakit tiroid adalah munculnya benjolan di leher. Selain benjolan, gejala lain yang muncul tergantung pada perubahan hormon tiroid, apakah hypertiroidisme atau hipotiroidisme. Penderita hypertiroidisme dapat mengalami gejala berupa tremor, berat badan menurun, mudah berkeringat, gangguan tidur, gugup, cemas dan mudah tersinggung, dan jantung berdebar. Penderita hipotiroidisme dapat mengalami gejala berupa mudah mengantuk dan cepat letih, mudah lupa, mudah merasa kedinginan, kulit dan rambut menjadi kering, rambut mudah rontok, suara serak, pembengkakan di bagian tubuh, menstruasi yang lebih banyak dari biasanya pada wanita. Jadi, itulah pembahasan mengenai penyakit tiroid. Dan saat ini saya ingin mengajak kepada kita untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Berikut ini videonya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.